Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. كيف حالكم يا أخي؟ Alhamdulillah Ustaz, khair Ustaz. الحمد لله. kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah untuk melanjutkan pembelajaran kita terhadap praktik baca kitab Arab Gundul. Kita membahas tentang kitab Thalathatul Ushul wa Adillatuha karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala yang disusun dalam matan Mutun Thalibil Ilmi oleh Syekh Abdul Qasim Syekh Al-Qasim hafizahullah taala. Baik, sebelumnya kita telah membahas mukadimah yang sebelumnya dan sekarang kita masih di mukadimah. Dan nanti kita ulang juga seiring berjalan terkait dengan beberapa kondisi kata atau kedudukan kata dalam kalimat. Nah, silakan boleh langsung dibaca dulu dari yang pertama. Ya Ustaz. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala musannif rahimahullah ta'ala i'lam 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 arush I'lam ini arushad isim fi'il atau huruf? fi'il Ustaz. Fi'il. Nah, fi'il itu ada tiga. Ada fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Ini termasuk yang mana? Fi'il amr Ustaz. Fi'il amr, ahsan. Fi'il amr. Wazannya apa? Wazannya uh, anta Ustaz. Anta itu bukan wazan. Wazan itu fa'ala, Oh, yaf'ilu, if'al, if'il, uf'ul, atau yang lainnya. oh, wazannya if if'am if i, aduh iflam Ustaz. Iflam. Bukan ya. Wazan itu Bukan ya? pasti ada fa, ain, dan lam. Kemudian sisanya tambahan. Ini wazannya if'al, if'al. Oh, if. Wazannya if'al. Jadi ini wazan itu pasti menggunakan tiga huruf ini. Fa, ain, dan lam. Nah, ini Hmm. wazan namanya. Ini rumus atau timbangannya. Nah, nanti huruf pertama dari fiil atau yang semisalnya itu namanya faul fi'li, fa fi'il. Kemudian huruf keduanya itu ain fi'il. Dan huruf ketiganya namanya lamul fi'li, yaitu lam fi'il. Hmm. Nah, nanti disesuaikan dengan mauzunnya, yaitu huruf-huruf yang mau kita timbang. Nah, di sini dia adalah i'lam. Ini fi'il madinya apa? Eh, Fi'il madinya alamat Ustaz. Alima ya, alima. Oh, alimah. Nah, Oh, alimah. lamnya berharokat kasrah. Lamnya berharokat kasrah. Nah, berarti wazannya apa? Wajannya wajannya if'al. If'al. Eh, Eh, wajan yang Ustaz yang lihat, fi'il madi if'al Ustaz. berapa huruf? If'al satu empat Ustaz. Empat. Alima berapa huruf? Lima tiga Ustaz. Tiga. Berarti nggak mungkin if'al wazan dari alima. Nah, huruf-hurufnya fa, Hmm. ain, dan lam disesuaikan, namanya muqabalah. Kemudian harokatnya juga disesuaikan dengan wazan antara wazan dan mauzunnya. Alima. Oh, Nah, berarti huruf pertamanya tadi kan apa namanya? faul fi'il Ustaz. Fi'il. Nah, ya berarti kalau kita kembalikan lagi ke wazan, dia jadi fa, ain, dan lam lagi. Ini untuk fi'il madhi. Oh, oh, Nah, tinggal fa'ilah Ustaz. harokatnya. Nah, fa'ila.
Ini namanya Oh, wazan dari alima. Kalau ditanya apa oh, wajan. wazan dari alima, maka jawabannya fa'ila. Bisa dipahami? Fa'ila. Nam Ustaz, fa'ila. Nah, berarti kalau i'lam tadi wazannya adalah if'al. Tayyib. If'al. Nah, ini udah kurang lebih dalam sorof itu ada sekitar 22 bab wazan ya. Nanti wazan fi'il madhi ada 22 bab, fi'il mudhari 22 bab itu nanti dihafalkan. Ada fa'ala, fa'ila, fa'ula, kemudian yaf'alu, yaf'ilu, yaf'ulu, dan seterusnya. Nah, ini kita coba akan latihankan nanti biar terbiasa. Jadi i'lam kalau ditanya ini adalah fi'il amar wazannya if'al. Nah, ahsan. Kemudian lanjut silakan. Irsadika, Nah, kalau ada ini ursadika, huruf pertamanya apa? Hamzah. Ustaz. Hamzah. Hamzahnya di Hamzah ini sebenarnya alif yang diberikan namanya roksul ain, kepala ain. Nah, kepala ainnya di sini ada di atas atau di bawah? Di atas. Ustaz. Di atas. Berarti nggak mungkin dibacanya i. Nah, karena Oh, kepala ainnya di atas, maka dibacanya a. Seperti itu. Jadi antum iya, tadi Ustaz. baca irsyad, ya apa tadi? Nggak mungkin i. Boleh diulang. Oh, Ustaz. Aru, Arsyadika. Nah, arsyada. Oh, Arsyada. Arsadaka. Nah, arsyada ini isim fiil atau huruf? Oh, fi'il, Ustaz. Fiil. Fiil apa? Fi'il mudhari', Ustaz. Nah, bukan ya. Di sini dia Oh, bukan fiil mudhari. Di sini dia adalah fiil madhi. Ya, oh, fiil madhi. Mudharinya nanti yurshidu ya. Nah, oh, arsyada iya. ini fiil madhi. Wazannya berarti apa? Wajannya, wajan dari Arsada, Ustaz. Nah, arsyada. Wajannya Arsada. Af'ala, Ustaz. Nah, mahsan. Af'ala. Oh, benar, Ustaz. Masya Allah. Af'ala. Nah, cocok lagi kan, di muqabalahkan. Ada af'ala, berarti ini wazannya bukan fa'ala lagi kan. Kalau yang wazannya fa, ain dan lam, ini untuk namanya sulasi mujarrad, yaitu yang fiilnya hanya 3 huruf. Sementara arsyada Hmm, di sini sudah 4 huruf. Tapi dia masih fiil madhi, artinya dia bukan sulasi mujarrad, tapi sulasi mazid. Nanti fiil hmm, berdasarkan susunan hurufnya dibagi menjadi dua. Ada sulasi, ada rubai, ya. Rubai. Nah, ada yang 3 huruf penyusun, ada 4 huruf penyusun. Nah, sulasi hmm, dan rubah itu masing-masing dibagi dua lagi. Ada yang mujarrad, ada yang mazid. Mujarrad, mazid. Nah, ini sulasi mujarrad berarti yang beneran hanya 3 huruf saja. Kemudian sulasi mazid 3 huruf dan ada tambahannya. Kemudian rubai mujarrad berarti emang asalnya 4 huruf. Kemudian rubai mazid 4 huruf dan ada tambahannya. Nah, kalau yang rubai, nah masing ini total nanti dari 4 bagian ini ada 22 bab itu. 22 bab itu dibagi menjadi hmm, 4 ini nanti masing-masing ada beberapa. Misalnya sulasi mujarrad ada 6 bab. Kemudian sulasi mazid ada 12 bab. Rubai mujarrad ada 1 bab. Rubai mazid ada 3 bab. Total nanti ada 22 bab wazan sorof. Perlu dihafalkan. Nah, sulasi mujarrad itu wazannya ada 6 bab. Nanti pasangan dari fi'il madhi dan mudhari. Ada fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ulu, fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu, dan fa'ula yaf'ulu. Nah, kemudian ada rubai mazid. Itu ada 12, paling banyak dan mungkin di antara yang paling susah. Nah, di antara babnya adalah af'ala, af'ala, af'ala. Nah, ini arsyada itu masuk ke dalam sulasi mazid. Sulasi mazid. Sulasi mazid. Ada hmm. tambahan hamzah di awal dan fa-nya jadi sukun. Jadi arsyada. Seperti itu. Dia sulasi mazid. Nah, kalau ditanya berarti dia fi'il apa? Fi'il madhi. Kemudian wazannya Berarti, af'ala. Nah, af'ala ini termasuk ke dalam bagian mana dari 4 bagian tadi? Jawabannya sulasi mazid. Sulasi mazid. Yaitu 3 huruf penyusun dan ada tambahan huruf. Di sini tambahannya 1 huruf. Yaitu hamzah di awal. Arsyada.
Bisa dipahami? Iya Ustaz. Nah, tafadhol dilanjut. Iya Ustaz. Arsyadaka arsyadaka arsyadakallahi la Kenapa dibaca hi? eh, untuk pilih Ustaz. Oh iya salah Ustaz. Bukan. Allah Ustaz. Kenapa Allah? Allahu Allahu Ustaz. Kenapa Jadi Allah? subjek Allahu. Nah, ahsantum. Jadi subjek Ustaz. Ya, ahsantum. Beliau ini adalah lafzul jalalah adalah subjek di kalimat ini, yaitu kalau di bahasa Arabnya di sini dia menjadi subjek yang berupa fa'il, 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 fa'il dari sebuah fi'il. Nah, fa'il dari fi'il yang mana? Arsyada Ustaz. Arsyada. Nah, ahsantum. Dari arsyada, arsyada. Nah, arsyada ini fi'il, maka butuh fa'il. Fa'ilnya adalah lafzul jalalah Allah, lafzul jalalah Allah. Makanya dibaca dhammah Allahu, seperti itu. Nah, lanjut. La ta'atihi. Nah, ini li ya. Li, ini huruf jar li. Oh, Li ta'a. atihi. Nah, kenapa dibaca ta'ati? Kenapa ti? Kenapa dibaca kasrah ta'nya? Eh, Ti-nya karena eh domir Ustaz. Bukan. Domir itu yang ha ini. Hi ini. Oh. Domir. Kalau ti yang sebelumnya bukan domir. Bagian dari kata ta'ah. Oh. Ta'ati. Oh, ini Ustaz. Eh karena ada huruf li Ustaz. Iya, betul. Lam ini, lam. Yang kasrah ini di antara huruf apa? Huruf jar Ustaz. Huruf jar. Nah, ahsantum. Ini adalah huruf jar. Maka ini susunan jar Oh. majrur. Nah, isim yang datang setelah huruf jar itu dia berada dalam kondisi majrur, yaitu berakhiran kasrah atau yang menggantikannya. Makanya li ta'ati, bukan li ta'ata atau li ta'atu. Seperti itu. Bisa Hmm. dipahami? Ustaz, Ustaz. Baik. Lanjut. Li ta'atihi. Kemudian. Li ta'atihi an annal annal hanifa annal hanifaiti. Nah, bukan. Ini Hanifiyah. Annal Oh, Hanifiyah. Hanifiyah annal Hanifiyah Hanifiyata. Nah, kenapa Hanifiyah? Jadi objek Ustaz. Nah, bukan ya. Ini baru sih. Ini Oh. mungkin baru. Nah, ini asalnya Al-Hanifiyah tuh. Tapi ketika dia sebenarnya subjek lagi sih. Nanti dia ini kalimat baru. Dia subjek. Subjeknya adalah mubtada di sini. Ada Hmm. nanti ada khobarnya. Nah, di sini ketika mubtada itu dimasuki oleh anna. Nah, di sini anna dimasuki oleh anna ya. Maka mubtadanya berubah nama menjadi isim anna. Isim, Hmm. ya, isim anna mubtada yang tadinya marfu ya, marfu dibaca dhammah al hanifiyatu, ketika kemasukan anna dia menjadi mansub, menjadi Hmm. mansub. Kalau mansub dibaca fathah, dibaca fathah. Al hanifiyata, makanya ada anna jadi al hanifiyata. Anna al hanifiyata. Ya, nah, seperti itu. Kalau ditanya Al-Hanifiyah tak kenapa dibaca fathah? Karena ada anna sebelumnya. Karena ada anna. Nanti, Hmm. nanti ada juga yang seperti ini. Anna ini nanti salah satu dari akhwat inna ya. Tapi ini nanti lanjut, nggak apa-apa. Ini anna dulu. Nah, bisa, tapi lanjut dulu aja. Ustaz, anna anal hanifiyata eh, millata millata Ibrahim Nah, lanjut dulu saja. an an anna anna ta'budullaha Nah, wahdahu. biasanya kalau anna itu setelahnya nggak mungkin fiil ya. Nah, ini ta'bud ini isim fiil atau huruf Fi'il Ustaz. fiil.
Nah, maka sebelumnya bukan anna, tapi an. Oh, oh, Berarti an, ta'budu, ta'buda, atau ta'bud. an anta an anta 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 budullaha. Nah, di sini juga baru. Nah, di sini ada an. Ini adalah salah satu dari huruf penasab namanya. Salah satu dari nasab. Penasab fi'il mudhari. Ta'bud ini dari abada ya'budu. Abada ya'budu, ta'budu. Nah, kemasukan an, salah satu dari huruf penasab fi'il mudhari, maka dibaca mansub. Jadi an ta'buda. An ta'buda. Seperti itu. Nah, lanjut. An ta'budallaha wahdahu mukhlason. Nah, ini mukhlisan. Oh, mukhlison lahuddina. Hmm. Wa bidzalika eh, amrullahu. Nah, ini lebih bagusnya jadi fiil. Amaro. Oh, amarallahu Hmm. jami'an an-nasin. Hmm. Nasi wa khalaqahum laha kama qala ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni. Wa ma'na ya'budun ya'buduna ay ya'budu ya, wa ma'na ya'budunu. Ya, budumi. Oh, ya'buduni ya'buduni yaw yuhaduna yuhadunu. Ini mentauhidkannya. Yuwah. Yuwah. Oh, Bu. yu Apa ini? yu- yuwah Hmm. yuwahadunu. Yuwahiduni. Oh, Hmm. yuwahiduni. Yuwahiduni. Nah, tarjem awalan. Silakan diterjemahkan. Eh, i- i'lam, ketahuilah, arsadakallahu lati ati. Arsada tuh mengirim, Sat. Bukan. Arsyada, yurshidu, irsyad. Arsyada artinya, Oh, petunjuk, Sat. nah, memberi petunjuk, membimbing. Dari sini fi'il Mm. madhi bermakna doa. Syekh Hmm. mendoakan semoga Allah, artikan dulu dari fa'ilnya. Semoga Allah, Semoga Allah menunjukkan atau membimbing mm-mm. eh Pak tuh kamu, Sat, laki-laki, Sat, ya. Nah, Kamu dalam ketaatan. li ta'atihi untuk mentaatinya. Oh, untuk mentaatinya. Nah, Dan sesungguhnya anak Hanifiyah, Hanif tuh lurus. nah, Hanifiyah yang dijelaskan setelahnya. Nggak usah kita terjemahkan. Bahwasanya Hanifiyah, Oh, bahwasanya Hanifiyah eh millata Ibrahim yang diikuti oleh Nabi Ibrahim. ya Anta milahnya agama, anta milahnya Ibrahim yaitu agama Ibrahim, yaitu oh milah Ibrahim, yaitu anta budallah, kamu beribadah kepadanya wahdahu mukhlison, dan mensatukan keikhlasan lahu, kepadanya dan kepada agama. sebentar, Wabidzalika sebentar, sebentar, sebentar. uh, Anta'budallaha, engkau beribadah kepada Allah wahdahu, artinya, uh, tauhid, wahdah. ya di sini maksudnya saja atau semata. Oh, saja. Engkau beribadah kepada Allah semata, kemudian mukhlison lahuddina, mengikhlaskan agama, maksudnya adalah amal. Ad-din artinya di sini al-amal, mengikhlaskan amal untuknya, mengikhlaskan amal Hmm. untuk Allah. Lanjut. Wabidzalika, dan adapun atau seperti itu, dzalik. Ya, ya dengan hal tersebut, Dengan hal tersebut amarallahu, diperintahkan Allah jami'an, Allah kepada seluruh. memerintahkan, Oh, Allah memerintahkan kepada seluruh manusia, wa khalaqahum, yang menciptakannya, nggak ada yang. laha. Itu terjemahkan yang dari mana?
bukan Oh yang dari menciptakan yang nggak ada. oh Jangan ditambah-tambah yang nggak ada. oh iya Ustaz. Wa khalaqahum eh dan Ustaz ya, wa-nya dan ya. Nah, Wa betul. khalaqahum dan menciptakan kalian laha kepadanya kama kama seperti sebagaimana qala ta'ala perkataan Allah Ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali liya'budun untuk beribadah wa ma'nan dan semakna eh, yu Liya'buduni, kecuali untuk oh beribadah kepada siapa? oh oh ya Zat. Kecuali Padaku, beribadah kepada ku, kepada ku, ninya tuh oh pada saya, oh kepadaku, yaitu Allah. oh Ini ni asalnya liya'buduni, ada ya sukun, tapi hmm, dihapus, ditakfif, sehingga tinggal liya'buduni, ininya pendek. Nah, artinya hmm, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Seperti itu. Zat. Nah, lanjut. Wa ma'nan semakna Dan dengan i bukan. aduh Dan itu apa makna Zat? ya'buduni Oh dan adalah makna ya'buduni yuwahiduni yuwahidu itu apa sih? wahada yuwahidu tauhidan. Oh, Artinya, mentauhidkan. iya, ya'buduni beribadah kepadaku artinya mentauhidkanku, mengesakanku. Bisa Hmm. dipahami? Iya, Zat. Nah, sekarang kita bahas i'rabnya dulu. Lanjut yang tadi. Annal hanifiyata millata. Kenapa millata dibaca fathah? Karena amil anas Zat. Bukan. Eh, Oh, bukan karena itu. Kan ananya udah kena ke al hanifiyata. Millata ya hmm, memang ini. Nah, tapi ya dia millata di sini mengikuti al hanifiyata. Nah, yang mengikuti itu namanya at-tawabi. Tawabi. Tawabi ada empat nanti. At-tawabi. hmm, Pengikut artinya hmm, tabi atau wabi itu ada empat. Ada naat, sifat, kemudian atof, kemudian taukid, kemudian badal. Nah, kalau naat itu artinya sifat. Kalau atof itu ya tergantung dari huruf atofnya nanti. Dan kemudian taukid itu penekanan makna, penguatan makna. Dan badal ini pengganti. Nah, kira-kira dari empat ini, ngilata yang cocok yang mana? Apakah naat, atof, taukid, atau badai? naat atau taukid. Badal Zat. Badal, ahsantum. Betul, badal. Oh, Badal. alhamdulillah. Oh, Naat itu sifat. Di sini Aminata bukan menjelaskan sifat dari Hanifiyah. Kemudian atof itu harus ada huruf atofnya. Di sini nggak ada huruf atof. Taukid dia di sini bukan penekanan makna. Nah, berarti badal di sini. Milata Ibrahim yaitu Hanifiyah itu sendiri. Hanifiyah itu Milata Ibrahim. Jadi agama Ibrahim itu Hanifiyah. Namanya Hanifiyah itu agama Ibrahim. Maka Milata di sini badal. Dia mengikuti Al-Hanifiyah. Al-Hanifiyah dia mansub dengan tanda nasab fathah, maka millah juga dibaca millata, bukan millatu atau millati. Kemudian pertanyaan selanjutnya Ibrahim. Ibrahim kenapa dibaca Ibrahimah? karena objek dari agama Zat. Agama apakah isim fi'il atau huruf? Agama milata, milata tuh isim Zat. Isim. Isim apakah setelahnya objek? Oh, mudhaf ilaih Zat. Nah, di sini mudhaf ilaih. Betul. Oh, Mudhaf ilaih. Millata ini mudhaf. Kemudian Ibrahim mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. oh, Nah, kalau mudhaf ilaih maf'ulun bi bisa Zat. nggak bisa. Maf'ul bih harus Hmm. sebelumnya fi'il. Maf'ul bih Oh, kan gitu. artinya objek. Objek itu ada karena ada amil di antaranya adalah fi'il. Fi'il itu yang menyebabkan adanya objek kata kerja. Di sini bukan kata Hmm. kerja. Di sini mudhaf Hmm. mudhaf ilaih saja. Nah, mudhaf ilaih.
itu biasanya tanda asalnya adalah kasroh. Tapi kenapa di sini fathah? Kenapa bukan Ibrahimi? Karena Oh, Ibrahim ini adalah salah satu dari karena isim ghairu munsharif namanya. Itu isim oh, alladzi la yansharif atau mamnu minas sarf. Itu kalau di Durus Lughah di jilid pertama ada di bab 23, 25. Jadi hmm, eh, harusnya kasrah tapi dengan ada isim-isim tertentu yang tanda jarnya bukan kasrah tapi fathah di sini. Maka millata Ibrahimah bukan Ibrahimi seperti itu. Satunya Ibrahim, hmm, Ibrahim ini adalah nama ajal, nama non Arab seperti itu. Ustaz. Tapi nanti detailnya nanti saja. Pokoknya ini yang jelas mudhaf mudhaf ilaih itu perlu diingat-ingat. Baik, berikutnya Hmm, anta'buda. Tadi ta'budu ketemu an, jadi anta'buda. Kemudian Allah untuk udah, lafzul jalalah kenapa dibaca fathah? udah pilih Ustaz. Huruf ilaih sebelumnya isim Eh, pakai huruf ini Ustaz, aduh, astagfirullahaladzim, aku ulun bih Ustaz. maf'ul bih. Nah, satu maf'ul bih. Oh, alhamdulillah. Maf'ul bih dari fiil ta'buda. Nah, ta'buda di Oh, sini fiil, maka setelahnya bisa punya maf'ul bih. Nah, engkau hmm, beribadah kepada Allah seperti itu ya. Nah, kemudian wahdahu, nah, nggak usah dua skip aja. Mukhlisan juga skip aja lah. Muslimin. Wabidzalika amarallahu, amarallahu. Kenapa Allahu lafzul jalalah dibaca dhammah eh, subjek Ustaz. subjek. Nah, itu bahasa Arabnya di sini fa'il. Fa'il dari Oh, amar. Pak. Fa'il. Bukan, apa Ustaz? Bukan ropa Ustaz. Rofa itu apa? Rofa itu Oh, kondisi i'rab. Bedakan. Iya, dia rofa oh, juga, tapi bukan rofa itu bukan kedudukan kata dalam kalimat. iya Ustaz. Kalau rofa itu namanya kondisi i'rab. Sudah kita jelaskan sebelumnya, bisa merujuk ke sebelumnya. Jadi kondisi Hmm. i'rab itu ada empat. Apa saja yang pertama? Oh, ropa Ustaz. Rofa yang kedua, Nasab, nasab ketiga, khofat, khafat yang empat, jajem, jazam. jazmun. Nah, itu namanya kondisi i'rab. Kemudian Oh, masing-masing kondisi i'rab itu punya tanda ya namanya. Nah, kalau rofa itu tandanya dhammah atau nanti yang menggantikannya, yang nasab itu hmm, tandanya fathah atau yang menggantikannya, khafat atau jar itu tandanya kasroh atau yang menggantikannya, dan jazm itu tandanya sukun atau yang menggantikannya. Itu namanya kondisi i'rab. Nah, nanti misalnya isim-isim yang rofa itu namanya isim marfu. Nah, isim marfu hmm, ini menduduki kedudukan dalam kalimat sebagai apa itu ada banyak. Nah, nanti kita sebut dia marfu'atul asma. Isim-isim yang marfu dalam sebuah kalimat itu ada 7 macam. Kemudian hmm, mansubatul asma, isim-isim yang mansub, yang nasab itu dalam kalimat itu ada 14 macam. Kemudian isim-isim hmm, yang khafat atau jar, yaitu isim majrur, majruratul asma itu di dalam kalimat ada 3 kedudukan dalam kalimat, 3 macam kedudukan dalam kalimat. Nah, fa'il ini salah satu dari isim-isim yang marfu, yang rofa. Ya betul dia rofa. hmm, Nah ini, tapi lebih spesifiknya fa'il ini adalah kedudukan dalam kalimat. Kedudukan dalam kalimat. Nah, fa'il. Maka, ya Allahu lafzul jalal ini rofa. Ya, makanya nanti kalau di Arab, fa'ilun marfu'un. Fa'il ini sebagai kedudukan dalam kalimat, kemudian marfu itu kondisi i'rabnya, kondisi i'rabnya. Jadi kalau antum tanya tadi nggak nyambung tapi ya benar oh, jawabannya ini rofa ya rofa. Nah, tapi yang ditanya kedudukan dalam kalimat, bukan yang ditanya kondisi i'rab. Kalau yang ditanya kondisi hmm. i'rabnya apa? Jawabannya apa? Eh, marfu itu ropa saja. Dia boleh dua-duanya. Mau rofa mau Oh, marfu bisa. oh, Nah, terus kalau ditanya kedudukannya dalam kalimat apa? oh, fa'il kan? Fa'il. Nah, gitu, seperti itu. Oh, Itu beda beda bahasan saja, tapi saling berkaitan. kedudukan. Nah, Oh, kedudukan. fa'il adalah salah satu dari isim marfu, isim yang rafa. Nah, Si jenis marfu, isim. si Nah, marfu, itu berikutnya jami'a. Kenapa dibaca fathah akhirnya? Jami'ah karena maf'ul bih. Zat. Nah, masa itu maf'ul bih ya dari fi'il amar. Oh benar. Masya Nah, Allah. dan artinya Allah memerintahkan seluruh. Kemudian an-nasi kenapa dibaca kasar akhirnya? Mantap ilahi Zat. Mudhaf ilaih, ahsantum. Nah, sudah mulai Oh terbiasa benar. kan? Mudhaf ilaih.
Nah, Alhamdulillah. ini diulang-ulang lagi, nanti makin lama makin lancar, makin cepat, Oh, sat 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 aja insya Allah. alhamdulillah Ustaz. Syukran Ustaz. Masya Jami'an Allah. nas, ini isim ketemu isim, yang kanan tidak ada alif lam, yang kiri ada alif lam, nah itu kemungkinan besar, Oh, yang kiri itu adalah mudhaf ilaihnya. Jami'an nasi mudhaf ilaih. Ahsantum, barakallahu fikum. Lanjut, wa khalaqahum laha. Kama qala ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Eh, udah aja lah. Wa mana ya'buduni wahiduni. Makna dari beribadah kepadaku adalah mentauhidkanku. Nah, sampai sini bisa dipahami. Alhamdulillah Ustaz. Baik, Alhamdulillah. Baik, Ahsantum, barakallahu fikum. Cukup dulu untuk antum. Kita giliran ganti yang lain. Berikutnya Pak Andi. Tafadhal dibaca. Syukran Ustaz. Dan Barakallahu fiik Afwan. Ustaz. Nah, itu baca. Nah, Ustaz. Silakan, Pak. Qala musanifu rahimahullah wa a'dhamu ma amara Allah bihi at-tauhidu wa huwa ifradullahi bil ibadati Nah, tarjim awalan. dan yang paling agung dari perintah Allah adalah mentauhidkan Nah, atau tauhid. tauhid, dan itu adalah ifrad ifrad Ifrat apa Ustaz? mengesahkan. Oh, mengesahkan Allah dengan mengibadahinya. Nah, mengesahkan Allah dalam ibadah. Nah, kemudian kalau kita tanya at-tauhidu di sini kenapa dibaca dhammah? At-tauhidu. Kenapa enggak Eh, at-tauhida atau tauhidi? Mubtada, Ustaz. Mubtada, kalau misalnya dia mubtada, khobarnya mana? Oh, eh, Khobarnya ifradullahi. Ifradullahi. Kalau ifradullahi khobarnya huwa, ini jadi apa? Betul, Ustaz. Nah, eh, ya sudah, kita sebelum ke situ berarti ke awalnya dulu. Wa a'zamu ma amarallahu bihi. A'zamu ini sebagai apa? Wa adamu ini yang ini ya, Ustaz, mubtadanya. Iya, a'zamu ini mubtada. Dia di awal kalimat. A'zamu Mm-mm. ini mubtada. Ah, pertanyaannya mana khobarnya a'zamu? Mubtadanya itu di khobarnya. Eh, ma amarallahu. Allahu, Ustaz. Allahu lafzul jalalah. Kita lihat sebelum Allahu lafzul jalalah. Kalau misalnya dia khobar, amaro ini isim fi'il atau huruf? Amara fi'il. Fi'il. Setiap fi'il pasti punya fa'il. Mana fa'ilnya amaro? Fa'ilnya Allah ya. Iya, Allahu lafzul jalalah ini adalah fa'ilnya amaro. Berarti bukan khobar. Mana khobar a'zamu? Hmm, Khobarnya amara. Amaro. Amaro. hmm, Enggak juga ya, karena di sini ada ma. Ya memang ini agak susah, tapi nggak apa-apa. Kita harus pahami ma ini apa? Dia isim apa? Dia isim fi'il atau huruf? Isim Isim apa? isim apa itu? Nah, ya. Bukan. Kalau Bukan dia ya? nafi itu jadi huruf nanti hurufnya. Nah, di sini isim. Dia isim mausul. Isim Oh, mausul. mausul. Ma bimana alladzi. Di sini jadi takdirnya wa a'zamul ladzi amarallahu bihi. Kan tadi terjemahkan eh, yang paling besar dari apa yang Allah perintahkan, atau terjemah Hmm. bebasnya perintah yang paling besar yang Allah perintahkan, atau hal yang paling besar yang Allah perintahkan. Hmm.
adalah tauhid. Hmm. Nah, maka di sini isim mausul. Kemudian isim mausul itu setelahnya ada yang namanya silatul mausul. Silatul mausul. Silatul mausul itu adalah jumlah atau yang semisalnya setelah isim mausul. Nah, amarallahu bihi ini adalah jumlah fi'liyah, ada fi'il fa'il. Dia sebagai silatul mausul dari isim mausul. Dan dia nggak punya Hmm. kedudukan dalam kalimat. Jadi bukan khobarnya. Azam. Seperti itu. Berarti khobarnya azam adalah Tauhidu. atau hidup. Nah, seperti itu. Nah, lihat dari terjemahnya tadi. Dan hal yang paling besar yang Allah perintahkan adalah at-tauhid. Nah, titik dua ini kita terjemahkan adalah. Kalau kata Ustaz Abu Ubaid Bima, Hafizahullah Ta'ala, titik dua ini kita terjemahkan adalah tauhid. Maka yang memisahkan antara mubtada dan khobar itu adalah, maka at-tauhidu sebagai khobar dari a'zamu. Seperti itu. Dan huwa setelahnya ini mubtada baru lagi. Wa huwa ifradullahi, maka ifradu ini khobar dari huwa. Seperti itu. Bisa dipahami? Nah, Ustaz. Baik. Kemudian ifradullahi, Allahi lafz jalalah kenapa dibaca kasrah? Eh, mudhof ilaih. Nah, Mudhof ilaih, Ustaz. mudhaf ilaih. Ifrad ini isim, Allahi lafz jalalah isim, isim sebelah isim, kemudian yang kanan tidak ada alif lam, yang kiri ada alif lam, Allah ini dari al-ilah, maka yang kiri kemungkinan besar adalah mudhaf ilaih. Seperti itu. Kemudian bil ibadati, kenapa ibadati dibaca kasrah? Jar majrur. Jar majrur, ahsan tuh. Bang. Nah, lanjut berikutnya masih Pak Andi, tafadhol. Wa'adamu. Wa'adamu manaha anhu asyirku. Wahuwa dak dakwatu goiruhu ma'ahu. Nah, kenapa dia baca dhammah? Yang adamu, Ustaz. Yang Yang dakwatu ghairuhu. dawatu. Masalah. Untuk goirihi, Ustaz. Nah, Dakwatu. harusnya ghairihi. Harusnya ghairihi. Sebagai Ini mudhof ilaih. mudhaf ilaih. Nah, dakwatu ghairihi isim ketemu isim mudhaf ilaih. Nah, silakan diterjemahkan. Dan yang paling besar larangan darinya, ya, Ustaz, ya. Terjemahkan seperti Pak Andi terjemahkan yang atas juga boleh. Yang paling besar dari apa yang dilarang, apa dari pelarangan gitu, ya. Yang terbesar Oh, yang yang atas kita paling besar yang yang besar dari dilarang perintah, maka di sini yang paling besar adalah dari yang syirik, dilarang adalah kesyirikan. Nah, adalah kesyirikan, dan dia adalah menyeru kepada selainnya. ma'ahu. Baru ma'ahunya belum terjemahkan. Da'watu ghairihi Eh, menyeru kepada selainnya ma'ahu. Menyeru kepada selainnya. Eh, Nah, ma'ahu di ma'ahu bersama dia. bersamanya. Nah, ini harus ada. Oh, Eh, bersama. Kalau cuma menyuruh kepada selainnya, tapi tidak menyuruh Allah, itu ya yang menyatukan juga. Cuman itu lebih ke kufur ya. Tapi kalau menyuruh Allah, kemudian menyuruh yang lain juga, nah maka inilah kesyirikan. Yang Oh, menyuruh selainnya bersamanya. Ini juga yang dilakukan oleh misalnya kaum kafir Quraisy, ya, kaum musyrikin Quraisy hmm. yang mereka beribadah kepada Allah juga, kepada yang lain juga. Seperti itu. Da'watu ghairihi ma'ahu. Seperti menyeru selainnya bersamanya, bersama Allah. Maksudnya adalah menyuruh Allah bersama selainnya. Seperti itu. Nah, eh, berarti asyirku kenapa dibaca dhammah? Kobar. Khobar dari al-zamu. Nah, satu. Baik, masih lanjut satu lagi. Satu. Wa dalilu qauluhu ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Nah, Dan tadi. dalilnya firman Allah Ta'ala, dan beribadahlah kepada Allah dan eh, jangan syirik kepadanya pada sesuatu apapun.
Nah, jangan menyekutukan sesuatu apapun selain Allah, bersama Allah. Kemudian, insya Allah wabi. Baik, mungkin cukup dulu untuk Pak Andi. Kita gantian. Berikutnya Pak Sahid. Tafadhol dibaca paragraf selanjutnya. Nah, mestinya Ustaz Jazakumullah Ustaz. Untuk kedua kali. Bismillah. Faida qila laka ma mal usulu salasati allati yajibu Nah, al-usulu alal insan as-salah sati atau as-salah satu atau as-salah sata. ma as ma aslu salah satu lati nah mestinya Nah, Jazakumullah. as-salah satu. Kenapa dibaca as-salah Nah, satu? sifat ya Ustaz. Nah, sifat atau naat dari al-usulu. Nah, Nah, santai. Lanjut. nah, allati yajibu alal insani ma'rifatuha. Nah, lanjut sedikit lagi. Nah, eh, fa- fa- faqala Kalau ma'rifatul Makola hmm, itu setelah kof ada alifnya. Nah, di sini enggak. Ini berarti biasanya adalah fi'il amarnya. Fa, fakul. fakti Maka katakan. fakul oh nah Ustaz Jazakumullah. Nah, itu. Fakul ma'rifatul abdi rabbihi Nah, di wa sini robbahu dinihi ya, yang benar. Robbahu. oh rabbahu nam ya Ustaz. Rabbahu nam wa dinihu dinihi apa Nah, ini wa wadi. nabihi Tadi robbahu. Berarti wadi. oh rabbahu nam rabbahu nam Ustaz. Berarti wadinu, wadina, wadini. Wadino wadi wadi robba wadinahu Wadinahu. Nah, ataf ke nam robbah. Wadinahu. nam nam wa nabi wa nabi wa nabiyahu sah Manabiyahu. Ustaz? Nah, Nah, Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. nah, tarjim. Maka apabila di kila dikatakan nah misal kila laka dikatakan kepadamu sah Hmm. ma asal apa asal eh, apa pokok salah sah tiga yang wajib bagi manusia mengetahuinya maka katakanlah maka engkau katakanlah ma'rifatul abdi hamba mengenal Robnya Nah, dan agamanya hmm. dan nabinya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, Hasan. Ya, jadi betul menerjemahkannya. Ini agak susah, tapi nggak apa-apa. Dari abdinya dulu. Hamba mengenal Robnya. Hamba mengenal Robnya, koma agamanya, koma dan nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hasan. Tapi kita bahas Arabnya, mungkin sarafnya. Hmm, di sini ada, tapi udah lanjut. Mal usul salah satu tadi udah ya. Nah, Nanti yajibu al insani. Yajibu di sini ada yajibu. Ini isim fi'il atau huruf? eh yajibu fi'il ya Ustaz. Fi'il. Nah, fi'il apa? Madi, mudhari, amr. Mudhari ya Ustaz. Fi'il mudhari. Nah, fi'il Hmm. madinya apa? Eh, wajaba ya Ustaz. Wajib. Nah, ini agak susah karena dia mu'tal ya. Dia mu'tal Nah, atau yang di awal. Wajaba yajibu. Nah, dia fi'il pasti ada fa'ilnya. Mana fa'ilnya? eh, eh, domir ya Ustaz. Domir yang sebelum ke domir cari dulu yang zahir. Apakah ada isim zahir yang marfu setelahnya? Simdo oh marifatuha Nah, ada marifatu ya Ustaz. ma'rifatu Masya ini Allah. isim marfu Ah, setelahnya jauh banget. dan ini Jauh banget ya cocok Ustaz. menjadi fa'il. Iya, nggak Nah, apa-apa jauh. Cuman ada oh gitu. insani doang yang Hmm, memisahkan. Yajibu ma'rifatuha. Tadi kan diterjemahkan ya wajib dipelajari, wajib diketahui hmm, oleh para manusia. nah,
Maka itu Benar, benar, hukumnya benar, benar. yajibu. Ma'rifat Hmm. itu fa'il dari yajibu. Tapi ada Hmm. misani jar majrur. Jadi nggak final nggak harus berbentuk ini aja ya tadi manusia atau apa gitu. Ini. Nah, nah. Mm-mm. Jadi ya nanti ya ini bukan di nahu dasar sih, nanti di nahu selanjutnya eh Insya Allah. level di atasnya bahwa Hmm. sebenarnya fiil itu atau fa'il itu adalah pelaku dan satu Nah. lagi itu adalah kata yang disifati oleh fiil tersebut. Jadi yang nggak mesti Hmm. jadi nggak mesti manusia. Jadi bisa Hmm. juga yang lain. Paham, Ustaz. Nah, seperti itu. Jadi yang ma'rifah di sini atau yang memangnya fa'il ya betul dia nggak mesti manusia juga. Nah, seperti itu. Nah, nah. Baik, Ustaz. ma'rifatuha di sini ada ha. Ini domirnya kembali ke Nah, mana? eh, eh, salah satu ya, Ustaz. Eh, Aslu. lebih tepatnya ke al-usul Usul. ya. Nah, Kalau usul, nah. ke man'utnya ya. Ya ma'rifatu Hmm. al-usul as-salasah. Nah, ma'rifatul usuli as-salasah. Oh, oh, ala usul, nah, enam. Jama ya, Ustaz. Nah, al-usul jamak dari Makanya domirnya ha ya, Ustaz. Usul ya dari betul. aslu. Nah, al-aslu asalnya ya. Nah, mufradnya Hmm. al-aslu, jamaknya al-usul dan ini Nah, jamak nah. ghairu akil ya. Jamak ghairu akil itu Nah, nah. kulu jam'in muannatsun dianggap sebagai Nah. muannas mufrad. Hmm. Oh, nah, nah, nice. Mufrad. Jadi pakai domirnya ha seperti itu. Nah, Nah, contoh. anak kira hanya ke Selasa itu karena ada tamar buta ya, Ustaz. Nah, Tapi itu jama ya, Ustaz. Nah, masuk nah, ke jama juga. al-usul jamak ghairu akil makanya asalasah di sini muannas Hmm. mufrad ya. Nah, Mensifati sesuatu yang jamak ghairu akil itu muannas mufrad. Nah, nah, nah. berikutnya fakul ma'rifatu. Eh, kul ini fi'il amr, fi'il madhi Hmm. mudhari'nya adalah Eh, Kola, Ustaz. nah fi'il mudhari'nya Apa yakulu. yaqul. Nah, kalau misalnya sedikit kita bahas wazannya apa? Wajan fa'ala ya, Ustaz. Fa'ala untuk fi'il mudhari'nya. Hmm. Fa'ala ya fa'alu. Ya mulu ya, Ustaz. Yaf'ulu ya. Nah, yaf'ulu. Yaf'ulu bukan yaf'alu. Yaf'ulu. Nah, Nah, karena ini asalnya dari yaqulu. nah, Yaqulu. Nah, nanti nah, eh, di i'lal mengalami i'lal perubahan. Di sini i'lal bin naql, di sini harokat nah, qaf dengan waw ini hmm, bertukar. Jadi harokat hmm, dhammah di waw itu pindah ke qaf yang sukun sakin sebelumnya. Jadi yaku hmm, seperti itu kurang lebih. Yang kalau kola ini asalnya qawala, qawala. hmm, Nah, kemudian wawnya berubah jadi alif karena sebelumnya fathah jadi qala seperti itu. Nah, qala yaqulu qul. Nah, makanya ini yang amrnya adalah qul. Asal dari ukul. Nah, kurang lebih seperti itu. Tayyib. Ma'rifatul abdi rabbahu. Al-abdi kenapa dibaca kasrah? Al-abdi mudhaf mudhaf ilaih ya, Ustaz. Nah, mudhaf ilaih. Nah, sedikit Hmm. kita bahas ya. Ini robba kenapa dibaca fathah? Eh, hmm, eh, Mapul ya, Ustaz. Maf'ul, benar, maf'ul apa? Mapul, Maf'ul bih. Nah, maf'ul bih ya. mapul, mapul bisa. Nah, Maf'ul, hmm. pertanyaannya maf'ul bih dari mana? Dari kul ya, Ustaz. Nah, bukan. Maf'ul bih Hmm. bukan dari kul. Kalau kul itu maf'ulnya spesifik diantaranya bisa berupa makulul qaul ya, yaitu Hmm. semua ini dari ma'rifatul abdi rabbah wa dina wa nabi Muhammadin SAW ini semua adalah maf'ul bih dari kul, yaitu makulul qaul yang sebenarnya kita bahas di Oh, Sabtu sore dulu. nah, nah, nah. Nah, jadi bukan maf'ul bihnya kul. Nah, tapi maf'ul bihnya mana kira-kira? Hmm. Ya, jibu ya, Ustaz. Kejauhan ya Jibu. Eh,
Yajibu ini adalah fi'il Dari lazim. Dia tidak kejauhan. memiliki maf'ul Nah, bih. Yajibu ini fi'il nah, lazim, dia tidak memiliki maf'ul bih. hmm, Nah, ini agak susah ya. Eh, Jawabannya adalah maf'ul bih dari ma'rifatu. nah, Maf'ul bih dari ma'rifatu. Dari hmm. ma'rifah ini ada Oh, masdar. kok bisa Ustaz? Marifa tuh Masdar? Nah, dia isim, tapi nanti dia Oh, beramal beramal amalannya fi'il. Beramal amalan fi'il. Ya amalu amalan fi'li. Beramal amalan fi'il. Dia beramal amalan fi'il. Nanti ada isim-isim yang bisa beramal amalan fi'il. Artinya dia bisa punya fa'il, bisa punya maf'ul bih. Nah, di sini hmm, salah ada banyak nanti. Ada di antaranya di sini adalah masdar. Ma'rifah ini masdar. Dia bisa punya fa'il, bisa punya maf'ul bih. Maka di sini roba itu sebagai maf'ul bihnya. Nah, tadi kan Pak Syaikh sudah menerjemahkannya betul. Hamba mengenal Robnya. Hamba mengenal Robnya. hmm, Nah, berarti kalau dari situ hmm, hamba hmm. sebagai apa? Ah, betul. Eh, apakah panel Ustaz? Nah, fa'il ya. Anggaplah fa'il Sebagai subjek. Dia, astagfirullah. Kok ya jauh banget ya sama ini kaidah dasarnya gitu. nah, Saya ya tapi sebenarnya nggak jauh-jauh amat. Tapi memang ada rinciannya. Betul. ada rinciannya, oh, Masya Allah. Hamba Tapi ini ya bentuk subjek. jadi kasar gitu ya. Nah, Hmm, dan itu juga bahasan lain. Nanti kita bahas. Hamba hmm, itu subjek atau fa'il dalam hmm, bahasa Arab. Kemudian mengenal, berarti mengenal di sini ya dia beramal amalan fi'il. Ya. Dia bisa sebagai hmm. kata kerjanya. Ini mengenal. Nah, Robnya. Robnya berarti hmm, di sana sebagai objek ya. hmm. Sebagai Objek. objek dari Hmm, mengenal. Seperti itu. hmm. Nah, tadi sudah Jadi dibahas. Nah, enam enam. gimana Pak Syed? Enam. Jadi cara mengirob yang lebih enaknya gimana, Ustaz? Yang lebih ininya. Yang mana? Mengira siapa? Yang ma'rifatul abdi robbah. Oh, Apa standar aja ma'rifatul apa? Mudhof al abdi mudhof ilaih gitu aja atau gimana? ya ini ada cara mengirapnya lagi sih. Ya Marifatu ini dia kemungkinan khobar ya dari mubtada yang dihapus. Mungkin iya. Hmm, Kemudian Ma'rifatu ini khobar biasa. Kemudian hmm, al-abdi. hmm, Nah, di sini mudhof ilaih. Tapi nah ini perlu dibahas juga mungkin. Eh, hmm, Al-abdi ini kalau kita bahas konsepnya dia adalah hmm. majrurun lafzan Oh, majrun lafdhan. Masya Allah. marfu'un mahallan. Majrurun lafzan marfu'un mahallan. Jadi dia Hmm, majrur secara lafaz saja karena dia mudhof ilaih, tapi dia marfu sebenarnya mahal hmm, ya fi mahali rafin. Kenapa? Karena tadi kita terjemahkan dia sebagai subjek yaitu fa'il. Jadi sebenarnya ini adalah hmm, fa'il dari ma'rifatu. Seperti itu. hmm. Nah, 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 nah. Ana agak lupa Oh, cara jadi ada tambahan. Masya Allah. nah ada tambahan Majrurun i'rabnya. lafdhan marfuun. Nah, Nah, mungkin bisa langsung di i'rab Anda lupa apakah dia bisa di i'rab mudhof ilaih atau tidak. Sebenarnya tidak, langsung saja dia fa'ilun majrurun lafzan marfu'un mahallan. Eh, oh, atau langsung gitu aja. nah itu boleh sih. Atau bisa mungkin bisa juga Hmm, mudhofun ilaih karena memang secara lafaz dia mudhof ilaih. iya, ya, Mudhofun nah, nah, ilaihi nah. majrurun Hmm, wa alamatu jari majrur. al-fathah fi mahalli raf'in Hmm, fa'ilun. Dia di mahal rafa hmm. sebagai fa'il. Eh, Nah, 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 nah. Nah, mana harus cek lagi untuk ibaratnya apakah sudah tepat. Tapi kalau tidak salah seperti itu Hmm. bisa. Nah, kurang lebih. Nah, 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 jadi secara makna sebenarnya di fa'il. Nah, betul-betul. nah. Maka robbahu, robba maf'ulun bihi. Robba maf'ulun Hmm. bihi. Seperti itu. Masya Allah. Nah, nah, Ustaz. Baik, jadi nahu, ya itu sedikit nanti sebenarnya banyaknya banyak seperti ini. Tapi ya sedikit-sedikit saja. Nah, Mhm. kemudian kita lanjut dulu. Wadi nahu ini Wadinahu maf'ul bih tsani, Ustaz? bukan ada wawunya, huruf atof. Oh, wau atop. Nah, 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 berarti di atop. nahu ya atof. Atof Ma'atuf terhadap nahu. alaih. Nah. Nah, Nabi Yahu juga atof. Kemudian Muhammadan. Hmm. Muhammadan sebagai Muhammadan
Muhammad Nabi Yahu Muhammad itu Ustaz, penekanan itu Nabi Yahu mak eh taukid ya Ustaz. Nah, kalau taukid itu dia Hmm. spesifik, Oh, ada dua, ada taukid lafzi itu mengulang lafaznya, di sini bukan. nah, Taukid manawi itu dengan kata-kata yang khusus ya. Ada ain, ada nafs, ada jami, ada kulu. Di sini juga nggak ada. Berarti bukan taukid, tapi nah. Eh, naat atau taukid atau badal. Bukan taukid berarti naat nah, atau badal. badal ya Ustaz. Nah, Nah, badal. Nabi Yahu. Nah, Mbak Hmm. Muhammadan ini adalah badal dari Nabi ya. Hmm. Badal Nabi ya, yaitu badal mutobik atau kul min kul seperti itu. Nah, 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 nah. Tayyib, kemudian Sallallahu Alaihi Wasallam ini, masih ingat Pak Syaikh ini termasuk apa? Nah, kok iya, Ustaz, itu Masya Allah. Lafaz yang nggak masuk apa itu ya? Ya jumlah, jumlah dia kalimat sisipan bahasa Arab. Jumlah itiroli ya Ustaz. Nah, jumlah itu ya, jumlah Nah, itu istirodi. mahadalahu min al dia. Nah, dia jumlah itu ya. Sallallahu Hmm. Alaihi Wasallam. Nah, Sallallahu alaihi wasallam. Ahsantum barakallahu fikum. Nah, mungkin hari ini cukup segitu dulu. Insya Allah kita sambung di pertemuan berikutnya. Kita masuk ke al-aslul awal, gitu, ke pondasi atau pokok yang pertama, usul yang pertama. Sampai di sini dulu. Sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Baik, kalau tidak Izin ada, bertanya Ustaz. kenapa? Mbak, Ini Ustaz, izin bertanya Ustaz. Kalau silakan. untuk bisa belajar kayak gini itu belajar apa dulu Ustaz? Nah, atau sorof Ustaz? Dua-duanya, dua-duanya. Oh, dua-duanya Ustaz. Kalau urutan nahwu dulu atau sorof dulu, itu ya ada perbedaan pendapat ya di kalangan para ulama pun. Yang penting belajar dua-duanya, harus belajar dua-duanya. Ada yang Hmm. menyebutkan, kalau kebanyakan sih sebenarnya sorof dulu ya, karena terutama soalnya di bahasan-bahasan awal sorof itu nanti digunakan di nahwu. Nanti domir Hmm. dan seterusnya itu berkaitan dengan nahwu. Tapi ya kalau mau nahwu dulu kemudian sorof boleh. Atau mau paralel juga boleh. Jadi ya bebas saja sih. Yang penting dua-duanya belajar, harus dipelajari. Kalau bisa salah satunya saja, seperti itu. Kalau Oh. kami dulu, Hmm. eh, kalau di Muyasar satu itu dulu halaman satu sampai halaman sekitar 16 kita atau 20-an itu belajar nahu dulu. Terus nanti pas di kitab nahunya ketemu sorof, itu kami langsung pindah ke kitab sorof dulu. Jadi lama Hmm. di sorof, itu hafalin wazan dari bab satu bab sampai bab 6 itu minimal. Terus baru balik lagi ke nahu. Tapi kalau di programnya itu nggak sempat, jadi nahunya nggak beres juga. Tapi nggak apa-apa, itu sangat bermanfaat, Masya Allah. Setelah bertahun-tahun itu bermanfaat seperti itu. Dan Nana juga merekomendasikan seperti itu sih. Boleh nahu dulu, terus pas ketemu sorof nanti ke sorof dulu, nanti balik lagi ke nahu. Dan ya, intinya paralel, dua-duanya harus saling saling dipelajari. Seperti itu. Hmm. Berapa lama Ustaz belajar ini Ustaz? Oh, pas dulu Ustaz dulu tuh Ustaz. Kalau program sih biasanya, program tuh biasanya 3 sampai 6 bulan ya. Tapi untuk pemahaman orangnya ya tergantung orangnya lagi sih. Ada yang ikut program itu ya eh, cuma ikut program itu ya belum belum paham ya, ada juga. Ya standar sih mungkin berapa ya? Kalau Ana sih biasanya kalau program Nahwu dasar ya anggaplah, atau mungkin Sorof dasar juga, biasanya rata-rata 2 pekan sekali, 2 kali per pekan, 1 pekan itu sekitar 1,5 jam dalam 24 pertemuan kurang lebih ya. Hmm. Kalau misalnya ditotalkan durasinya sekitar 6 bulan itu untuk Nahwu dasar dan mungkin Sorof dasar cukup sih. Nahwu dan Sorof dasar 6 bulan. eh, Hmm. Insya Allah cukup, itu pun cuman sekitar 3 jam per pekan atau 1 atau 2 pertemuan per pekan. Kalau misalnya intensif ya bisa lebih cepat lagi harusnya. 1 bulan atau 1 sampai 3 bulan insya Allah lebih cepat. Tapi kalau nggak intensif ya 6 bulan sampai mungkin 1 tahun kalau misalnya lama seperti itu. Hmm. Oke. Tapi Nah, ini Ustaz, terakhir Ustaz, saya tuh pernah mendengar suatu perkataan Ustaz, bahwa kalau misalkan bahasa apa tuh bahasa Indonesianya belum belum rapi nanti itu nyambung ke bahasa Arab gitu. Itu benar Ustaz.
Nggak benar sih. Oh, enggak juga ya, San, ya? Itu terkaitnya sama ini ya. Kalau misalnya baca kitab Arab, nah, kitab untuk memahaminya, kalau misalnya bahasa Indonesia aja nggak paham gitu ya, kan kita bahasa ibunya bahasa Indonesia ya. Jadi kalau eh, Iya, San. pastinya di awal tuh yang memahami bahasa Arab dengan bahasa Indonesia dulu gitu. Nggak mungkin tiba-tiba bahasa Arab langsung dipahami dengan bahasa Arab. Ya. Kita nggak punya pemahaman, kita nggak Benar. punya kosakatanya gitu. Nah, pastinya kosakatanya ke bahasa Indonesia dulu. Kalau misalnya nyambungnya ke sini, jadi kalau misalnya bahasa Indonesianya ya misalnya satu kalimat, nah terus kita nggak bisa memahaminya dalam bahasa Indonesia ya, ya dipertanyakan sih. Jadi 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 sulit memahaminya ya. Tapi ya nggak tahu ya kalau Gen Z sekarang. Kalau Gen Z sekarang kan memang baca baca tulisnya parah banget sih. Jadi nggak tahu separah apa kalau misalnya mereka belajar bahasa Arab juga. Tapi kalau di zaman-zaman kita sih, insya Allah harusnya masih aman secara bahasa Indonesia, memahami biasanya ya. Tinggal eh, kalau untuk belajar sih insya Allah ya tinggal mengikuti penjelasan guru aja sih. Tapi kalau mengajar, kalau misalnya antum nggak paham bahasa Indonesia, ya itu agak sulit sih. Jadinya nanti malah pusing sendiri. Hmm, Seperti itu. Ya, soalnya bahasa Indonesia tuh sebenarnya sederhana ya. Cuma syukuran, gitu-gitu Ustaz. doang. Nggak, grammarnya nggak aneh-aneh sih. Tinggal pahami aja. Nah, tinggal pahami bagaimana menerjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesianya aja sih. Ini harus yang kayak gimana ke bahasa Indonesianya. Itu tinggal dipelajari aja kaidah-kaidahnya dalam menerjemahkan. Itu doang sih. Jadi nggak terlalu ribet. Tapi memang jadi ribetnya karena ya justru karena bahasa Indonesia terlalu miskin dari grammar maupun kosakata, maka mungkin bingung ini eh, masuknya ke pembahasan bahasa Indonesia yang mana gitu. Karena jarang dibahas gitu misalnya. Kalau misalnya bahasa Inggris itu lebih dekat ke dalam bahasa Arab, terutama dari sisi grammar. Jadi misalnya nanti hal itu bisa dekat ke adverb, nanti adverbnya bisa adverb of time atau adverb of apa, itu bisa dekat. Kalau di bahasa Indonesia nggak ada yang kayak gitu. Jadi keadaan cuman keterangan doang, tapi keterangan itu mungkin ada ya, cuman nggak, kalau di sekolah biasanya nggak dipelajari juga sih. Seperti itu. Jadi anak biasanya kalau pendekatan grammar, kalau secara spesifik ya detail itu lebih sukanya ke bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Seperti itu. Nah, syukuran, Ustaz. Nah, Afwan. Nah, jadi tadi ya. Jadi memang kalau misalnya udah belajar, idealnya seperti itu. Jadi belajar nahwu, sorof, dikuasai dulu dasarnya, baru mulai baca kitab, yaitu yang terbaik. Tapi kalau misalnya enggak juga ya mau langsung baca kitab kayak gini tadi kan Ana sekalian sampaikan juga terkait nahwu sorofnya itu sebenarnya ya tadi. Cuman agak sporadis ya jadinya. Jadi kemana-mana ini bahasan itu jadi kurang terstruktur aja sih. Nah, kalau mau terstruktur harus belajar kitab nahwunya mustaqilan ya tersendiri seperti itu. Nah, tapi kalau nggak ada lagi kita cukupkan. Insya Allah kita sambung di pertemuan berikutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan yang benar dari Allah, yang salah dari anak pribadi dan dari syaitan. Semoga Allah memberi manfaat dari apa yang telah kita pelajari. Baik, kita tutup pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.